Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa wa man yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Yakinlah Bapak Ibu, Allah informasikan dalam Al-Quran, ketika kita tidur tadi Bapak Ibu, itu roh kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tarik roh kita Bapak Ibu. Ada yang Allah kembalikan, ada yang tidak Bapak Ibu. Maka kita pernah lihat kan, malam-malam atau tak semua sama-sama pada tidur, besok bangun sudah bangun di kuburan lagi Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah Allah angkat roh kita, Allah kembalikan roh kita dan kita hidup hari ini. Maka kita bersyukur alhamdulillah kita awali hidup kita salat berjamaah di masjid. Kita bermohon Bapak Ibu, semoga setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita mohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang memuliakan, subuh ini kami ingin mengajak dari kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Jasiyah. Di surah ke-45 ayat Bapak Ibu, Al-Jasiyah itu artinya yang menuntut. Ayat yang kami bacakan tadi ayat 23. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini Allah yang bercerita kepada kita, Allah yang berbicara, maka disebut kalamullah. Dan dari seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, mukjizat terbesar itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu kita lihat Bapak Ibu, kita tidak lihat tongkat Nabi Musa, itu juga mukjizat hebat, tapi Al-Quran lebih hebat mukjizatnya daripada tongkat Nabi Musa. Dan Al-Quran itu ada di dalam kita. Apa kata Allah Bapak Ibu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kalian melihat orang yang mengambil Tuhannya hawa nafsunya? Ini Allah bertanya kepada kita Bapak Ibu, pernah tak melihat orang mengikuti hawa nafsunya? Pernah tak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Nah, itu yang Allah bertanya kalau Allah mengejek kalau Bapak Ibu. Tentu kita tidak ingin Bapak Ibu ya, yang Allah beritakan itu, yang Allah tanya itu kita. Jangan sampai kita yang menjadikan hawa nafsu kita Tuhan kita. Jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu kita. Karena Allah bertanya di sini, adakah kalian melihat orang yang mengambil Tuhannya adalah hawa nafsunya? Berlindung kita Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan kami Bapak Ibu semua dan keturunan kita benar-benar Tuhan kita yang mencipta.
Yang kita ikuti Tuhan yang menjadikan kita, bukan yang kita ikuti hawa nafsu kita. Ini buktinya yang hadir sekarang adalah orang-orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar menjadikan Tuhan yang diikutinya, Tuhan yang menciptakan yang diikutinya. Buktinya apa? Kalau nafsu kita, Bapak Ibu, kita membetulkan nafsu sekarang ini enak tidur. Di kawan-kawan kita yang belum terselamatkan itu, yang tidur sekarang, itu mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, keinginan kita untuk tidur itu ada, tapi kita tahu subuh ini tidak untuk tidur. Subuh ini menyaut panggilan Tuhan yang menjadikan kita. Maka kita betul-betul bersyukur sekali Bapak Ibu. Dan yang diinformasikan Tuhan Allah dalam surah Jasiyah ayat 3 ini bukan kita, tapi ini menjadi dakwah kita untuk saudara kita yang masih menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Karena ini bahaya Bapak Ibu. Apa kata Allah sambung ayat ini kami katakan wa'adallahu ala ilmi, dan Allah membiarkannya sesat atas pengetahuannya. Ini bahaya Bapak Ibu, ini sangat bahaya. Kita minta betul kepada Allah, kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita setiap detik. Selama kita hidup ini kita mohon betul ya Allah berikan kami hidayah sampai kami tinggalkan dunia. Dan setiap sholat kita minta hidayah kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah Bapak Ibu. Dan untuk orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, Allah membiarkan dia sesat. Allah tidak memberi petunjuk kepada dia. Ini sangat mengerikan sekali Bapak. Walaupun banyak hartanya, banyak ilmunya, panjang detailnya, tidak akan menyelamatkan dia di dunia, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena Allah membiarkan dia sesat. Kenapa Allah membiarkan dia sesat Bapak Ibu? Karena dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Dia mau harta, Tuhannya mengatakan harta itu harus dengan cara yang halal, maka dia harus mengikuti Tuhannya untuk mencari yang halal. Ketika dia tidak mencari dengan yang halal, berarti dia mentuhankan nafsunya. Orang seperti ini terus-terusan mengikuti nafsunya sebagai Tuhannya. Wa'adallahu ala ilmi, Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya. Ini yang bahaya Bapak-Ibu. Kemudian ayat itu Allah mengatakan wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup, mengkhatam, melap, dipacking oleh Allah. Khatam itu dari tutup ini sudah terbuka oleh Bapak-Ibu. Tutup di Allah, kalau Allah menutup terbuka, tapi itu ala sam'ihi, pendengaran mereka. Makanya Bapak-Ibu, orang itu mendengar azan Bapak-Ibu, tersentak dari azan. Tapi dia kamari dia Bapak Ibu, tarangannya azan. Bagus dia kamari dikarenakan ala sam'ihi wa khatam. Karena Allah khatam pendengaran mereka Bapak Ibu. Ketika ada orang lewat di depan masjid ini Bapak Ibu, dia dengar ceramah ustaz mengatakan jangan durhaka kepada suami. Dia dengar itu Bapak Ibu, tapi dia tetap durhaka dengan suaminya. Dia dengar ketika dia lewat di masjid ustaz ceramah jangan durhaka dengan orang tua. Dia dengar di masjid ustaz ceramah jangan putuskan hubungan silaturahmi. Dia dengar itu semua, tapi dia tetap durhaka kepada suami, tetap durhaka kepada orang tua, tetap memutuskan silaturahmi. Kenapa? Karena wa khatama ala sam'ihi, Allah telah menutup pendengarannya. Maka jangan sampai ini bahaya Bapak Ibu. Kalau posisi ini kita meninggal dunia Bapak Ibu, minta ampun gitu Bapak Ibu, sudah pasti su'ul khotimah gitu Bapak Ibu. Kemudian apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wa qalbihi, dan hatinya. Nado perasaannya dari Bapak Ibu. Maka jangan heran Bapak Ibu ketika melihat ada anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan. Dia gugat orang tuanya. Orang tuanya pernah dulu utang orang tuanya di bank. Jadi rumah itu sebagai jaminannya. Sudah itu
nak taruh orang tua ke membayar lain. Bayar dia anaknya, dia tak beri dia anaknya. Tapi nama itu masih nama orang tua, dia tak beri dia anaknya. Sudah turun anak kau ni lawan balik, hanya suruh pindah orang tuanya. Orang tuanya nunggu pindah ke rumah mak aku lebih di rumahnya. Sampai ke pengadilan bapak ibu. Bapak bisa menentu, karena apa? Lantas tuntut hatinya. Allah katam hatinya bapak ibu sampai tega jumpai orang tuanya menentu. Bayangkan bapak ibu, ya harta yang paling besar bagi kita adalah nyawa. Harta yang paling besar itu adalah kehidupan. Itu yang orang tua dia kau. Bapak bisa bernyawa, bapak bisa hidup. Dek saham besar orang tua kita. Nak ternilai lebih tinggi bapak ibu, ya. Kehidupan ini tidak bisa dipilih dengan apa-apa. Ada di antara ibu gini gua, dia gempit 1 triliun, tapi dia ambil nama ibu lainnya. Ada yang punya 1 triliun langsung 1 atau PT 1.000 tu kuat 1.000, tapi dia nyawa ibu diserahkan. Kena ada lembu. Itu dan juga dia orang tua kau. Itu dan juga bukan di anak tadi. Bapak bisa dia hendaknya punya hati. Bapak tidak punya hati, dia Allah khatam. Bapak Allah khatam dengan menjadian nafsunya sebagai Tuhannya. Kemudian waja'ala ala basari isawa, dan dia menjadikan penglihatannya tertutup. Tak nampaknya pintu masjid di Bapak Ibu. Tak nampak kebenaran di Bapak Ibu. Tak nampaknya pintu rumah sakit untuk mencari usaha yang sakit Bapak Ibu. Ini akibat dari orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya tidak bermain-main Bapak Ibu sampai Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kalian yang melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Maka mulai sekarang Bapak Ibu kalau ingin selamat, kalau ingin benar-benar dapat hidayah dari Allah, jangan jadikan nafsu kita sebagai Tuhan kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Kalau nanti kita ke toko, bunyi azan zuhur, kita masih di toko kita, masih di sawah kita, masih di ladang kita, maka saat itu kita menjadikan nafsu kita sebagai Tuhan kita. Karena apa? Nafsu kita ingin buang, nafsu kita ingin panen. Sementara panggilan saat panggilan Allah, kalau kita utamakan panen kita dari panggilan Allah, kita akan khatam oleh Allah seperti ini. Kemudian Allah mengatakan yahdi bihi min ba'dillah, yang akan memberi petunjuk. Adakah yang memberi petunjuk kepada selain Allah? Ada orang yang ingin petunjuk kepada Allah dengan Allah. Afala tazakkarun, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Bapak Ibu subuh ini kami mengajar dari kami kita subuh, ambillah ini sebagai pelajaran. Mulai sekarang Bapak Ibu setelah ada 2 pilihan, pilihan nafsu dan pilihan Allah, ambil pilihan Allah kalau memang ingin tidak dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami dan kita semua benar-benar